Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Laili Puji Astuti, asal Palembang dari SD Negeri 59, mahasiswa Universitas Negeri Manado PPG Daljab 2022. Berikut adalah video peer teaching praktek kami. Silakan ditonton. Ya, presentasi dulu. Baik, bisa dimulai Pak Erik? Silakan, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Salam sehat. Dan semoga kita tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa, Ibu minta tolong dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Ananda Erik. Silakan Ananda Erik, pimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mendampingi kalian untuk tepuk PPK dulu ya, sama-sama ya. Ikutin Ibu ya. 1, Iya, Bu. 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PK. Harus kita realisasikan dan harus kita ingat terus. Baiklah anak-anak, Ibu absensi dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk, Pak Erik? Semua hadir, Bu. Iya, ini ada Erik, Abida, Fatma, Karmila, Kiswanto, semuanya hadir ya? Hadir, Bu. Baiklah anak-anak. Nah, iya alhamdulillah. Sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Menggambar. Nah, sebelum kita memulai belajar, kita nyanyi dulu karena kita masih suasana merdeka. Ibu memilih lagu Halo Halo Bandung. Semuanya nyanyi bersama ya. Ada di slide Iya, Ibu. Kita nyanyi bersama-sama, dipimpin oleh Ibu Karmila. Kasih kode 1, 2, 3. Silakan Karmila. Baik teman-teman, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama. Halo Bandung, 1, 2, 3. Halo, Halo, Bandung. Halo Bandung, kita beri. Halo, Halo, Bandung. Nah, kenapa Ibu menyuruh kalian menyanyikan lagu nasional? Karena kita masih dalam suasana hari kemerdekaan dan materi kita sangat berkaitan dengan negara kita, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia dan PKN, di mana di sini tentang tema globalisasi, subtema 3, pembelajaran 4. Dan adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama mendeteksi. Ya, nampak nggak nak slide Ibu yang Ibu tampilkan? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Ya, kalau kurang jelas, tolong nak ya dikasih tahu Ibu ya. Iya, Bu. Ya. Tujuan pembelajaran nanti, kalian akan bisa mendeteksi isi teks penjelasan eksplanasi. Yang kedua, kalian bisa menunjukkan apa itu informasi dari teks eksplanasi. Dan ketiga, mendukung rasa cinta produk Indonesia dalam keberagaman ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, mengintegrasikan manfaat keanekaragaman ekonomi terhadap rasa cinta produk Indonesia. Nah, siapa di sini yang cinta produk Indonesia? Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu? Siapa Saya, di sini Bu. yang cinta produk Indonesia? Coba Abida, Saya, Bu. apa sih pertunjukan kita? Maksudnya salah satu cara kita
cinta kepada Indonesia. Coba kira-kira siap apa Abidah? Bahwa kita itu mempunyai rasa cinta kepada Indonesia. Memakai produk dalam negeri, Bu. Good job, hebat, pintar sekali ya. Selanjutnya coba Frani. Apa, Bu? Bisa kamu sebutkan apa saja yang merupakan rasa cinta bahwa kamu cinta dengan produk Indonesia? Apa saja coba? Menggunakan produk Indonesia, Bu. Oh iya, sama seperti Abida ya. Oke. Pakai batik, Bu. Pakai batik kayak saya, Bu. Pakai batik. Oh iya ya. Fatma dari ini ya, Jawa ya. Ciri khasnya adalah batik. Iya, Bu. Nanti Ya. setelah ini akan ada gambar-gambar batik tersebut yang akan Ibu tampilkan. Oke, sekarang kalian sambilan buka bukunya ya di pembelajaran 4. Kalian amati dan kalian lihat gambar yang Ibu tampilkan di slide ini. Nah, ini adalah contoh-contoh produk dalam negeri. Di sini ada guci-guci dan ciri khas karya anak Indonesia. Dan di sini juga ada batik, ada songket. Kelihatan kan, Nak, gambarnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan? Terlihat, Bu. Ada Terlihat. batik, ada songket seperti yang Parma bilang, ada batik Bu dari saya, betul. Batik ini merupakan ciri khas produk Indonesia yang merupakan dari daerah Jawa. Karena Ibu orang Palembang, kalau ciri khas Ibu yaitu songket ya, atau kain songket dari Palembang. Ini gambarnya ya, ada di sebelah kanan ini. Kemudian ada lagi teks yang harus kalian baca. Teks ini berkaitan dengan karya produk tadi dan untuk mencari teks penjelas atau teks eksplanasi sesuai dengan pelajaran hari ini. Jadi semuanya sangat berkaitan. Silakan kalian baca dulu teks ini, yaitu teks tentang Aku Cinta Produk Indonesia. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca ya. Silakan dibaca anak-anak. Iya, Ibu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, sudah dibaca? Kalau memang sudah dibaca, selanjutnya Ibu akan bertanya dengan kalian, kira-kira apa sih inti dari yang kalian baca tadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ananda Erik, tadi sudah dibaca, ada yang tahu apa inti dari bacaan tadi? Kita harus cinta sama produk Indonesia, Bu. Wah, anak Ibu Abidah ini sangat Saya aktif. yang mau jawab kok. Gimana, Lama, Bu. Erik jawabnya lama, Bu. Nggak Oh iya, jawab nggak dia, apa-apa, Bu. nggak apa-apa. Yang lain Ibu bisa pilih bantu kasih. ya, yang lain bisa bantu. Carmila, Ibu pilih Fatma. kasih. Ibu pilih Ya, Bu. kasih. Tidak pilih kasih, Nak. Kita harus sama-sama diskusi juga di sini. Siapa yang bisa bantu Ibu jawab, silahkan tunjuk tangannya ya. Bu. Nah, Ya, di Bu. dalam teks tadi ya ada yang namanya kosakata non baku dan kosakata baku. Kosakata baku yaitu kosakata yang ada sesuai di kamus bahasa Indonesia atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, dan kosakata non baku itu kosakata yang tidak sesuai dengan kalimat atau pernyataan. Misalnya kalau ada kalimat apotik, nah yang benar adalah apotek. Jadi seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kamus bahasa Indonesia ya. Kata gaul, Bu, ya? Tidak baku, Bukan kata gaul kata ya? gaul, Nak, tapi sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Karena kita orang Indonesia, jadi kita harus menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan bahasa Indonesia dan semua tercantum pada kamus bahasa Indonesia ya. Selanjutnya, KBBI, setelah Bu, ya? kalian membaca, kalian juga sekarang diskusi untuk menentukan kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Kalimat efektif itu ialah kalimat yang disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi kalimatnya itu sangat baik dan menggunakan kalimat baku tadi. Yang kalimat tidak efektif berarti kalimatnya yang kurang baik. Nah, silakan kalian cari, kalian jawab dan kalian diskusikan. Ya. Kalau sudah selesai kasih tahu Ibu ya, Nak. Silakan kalian diskusikan, kalian boleh berdiskusi dengan teman sebangkunya ya.
Nah, setelah itu, Sudah, Bu. setelah kalian berdiskusi, ya, bagaimana, Nak? Sudah? Sudah, Bu. Ya, Sudah Sudah selesai. selesai, sebangkunya Bu. ya, diskusi dengan teman sebangkunya. Selanjutnya, kalian juga merangkum atau menuliskan kembali inti teks dari Aku Cinta Produk Indonesia, yaitu sama dengan mencari teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu merupakan teks penjelas, teks yang inti penjelas pada suatu cerita. Nah, jadi kalian buat di lembar LKPD ini ya. Kalau sudah, nanti temannya satu kelompok sebangku itu mengumpulkan ke depan. Nah, selanjutnya ada lagi video yang bisa kalian tonton tentang cinta produk Indonesia. Oh iya anak-anak, sebelum kita lanjutkan video ini, kita ice breaking dulu ya. Halo. Halo anak-anak. Ya, Halo, Bu. Bu. Aku nggak ngantuk. Coba semuanya pegang kepalanya. Ayo pegang kepalanya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pegang hidungnya. Sudah, Bu. Hidungnya pegang. Putar-putarkan kepalanya. Sudah? Tersenyum. Tersenyum dan bilang semangat. Sama-sama. Semangat. 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 Semua ada yang lucu sih anak-anak. Apakah tidak sarapan tadi pagi? Ada, Bu. Ada, Belum Bu. matang, Ibu. Nah, minum susu Iya. ya, Bu. Nah, minum susu. Oke. Sekarang sekali lagi ya, ini mau Ibu pakai nyanyi ya. Sebenarnya kepala, pundak, lutut, dan kaki. Tapi nanti nggak kelihatan ya. Sebenarnya Ibu mau nyanyi lagi itu. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Anak-anak kira-kira masih ada nggak ya waktu Ibu ya? Reforma, Ibu. Habis ini pelajaran penjases ya. Kira-kira masih nggak waktu Ibu ya? Masih ya? Bu. Masih, Bu. Masih ya. Berapa menit lagi? Ketua kelas? Ketua kelas? Ya, Bu. Iya. Baik. Kita langsung saja ya untuk menonton video dari Ibu tentang produk Indonesia. Sebentar ya. Sebentar ya, Nak. Sabar ya. Nah, cinta produk Indonesia. Silakan ditonton dulu. Sudah tampil? Belum, Bu. Ini sudah? Belum. Belum? Sudah, Bu. Ya kan? Sudah. Sudah, Bu. Nah, ini ada video tentang cinta produk Indonesia. Wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nur. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu sikap cinta tanah air. Cinta itu yaitu cinta produk Indonesia. Yuk kita mulai ya. Setiap warga negara Indonesia sudah semestinya mencintai produk Indonesia. Mencintai produk Indonesia membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk luar negeri. Indonesia memiliki produk-produk yang mendunia. Mudah untuk menemukan produk-produk Indonesia di dunia. Salah satu produk Indonesia adalah kain batik merupakan kain khas masyarakat Indonesia. Saat ini, kain batik tidak hanya dikenakan oleh masyarakat Indonesia, bangsa asing pun memanfaatkan kain batik untuk digunakan sebagai bahan pakaian. Selain batik, masih banyak lagi kain tradisional Indonesia yang menjadi bagian dari pasar internasional. Produk lain dalam negeri yang terkenal sampai ke mancanegara adalah kerasnya. Masyarakat Indonesia memakan
kekayaan alam untuk diolah menjadi kerajinan. Kerajinan tersebut memiliki daya jual tinggi sehingga dapat dipasarkan di dunia internasional. Kita dapat melihat kerajinan asal Indonesia di negara lain. Arti penting cipta produk Indonesia antara lain menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, melestarikan budaya bangsa, menjaga nilai-nilai kearifan lokal melalui produk yang dihasilkan, menunjukkan bangga terhadap produksi dalam negeri, dan mendukung perekonomian bangsa. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan produk dalam negeri, yaitu membantu mengembangkan produksi dalam negeri, mengurangi pengangguran, menunjukkan kecintaan pada produk dalam negeri, meningkatkan jumlah produksi berbagai usaha kecil dan menengah, menambah pendapatan negara. Era globalisasi seperti saat ini, banyak produk yang berasal dari luar negeri. Produk-produk luar negeri dapat menjadi ancaman bagi produk-produk dalam negeri. Berikut ini beberapa dampak menggunakan produk luar negeri, yaitu dapat menurunkan penjualan produk dalam negeri. Banyak perusahaan Indonesia yang bangkrut. Semakin banyak pengangguran, barang yang diproduksi tidak laku, menurunnya tingkat permintaan produk dalam negeri. Setiap masyarakat mengemban kewajiban sosial untuk mengajak orang lain mencintai produk-produk Indonesia. Kamu dapat mengajak orang lain mencintai produk dalam negeri melalui berbagai cara, misalnya sebagai berikut. Membuat poster ajakan mencintai produk Indonesia, menulis di blog tentang kualitas produk Indonesia, mengenalkan pakaian khas Indonesia, membantu memasarkan produk Indonesia melalui media massa atau media sosial, memberikan penghargaan kepada pelaku industri kreatif agar masyarakat mengetahui kualitas produk-produk Indonesia. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap produksi dalam negeri menunjukkan begitu besarnya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air tidak selalu dibuktikan dengan melawan penjajah atau berperang. Menggunakan produk-produk dalam negeri merupakan salah satu wujud rasa cinta kepada tanah air. Nah, anak-anak, itulah tadi merupakan video dari Cinta Produk Indonesia. Sama seperti yang Ibu jelaskan tadi dan sama yang teman kalian bahas tadi, bahwasanya mencintai produk Indonesia itu tidak hanya dengan slogan, poster, atau seperti apapun itu, tapi kita bisa menggunakan produk Indonesia, itu merupakan cinta produk Indonesia. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagikan evaluasi yang mana akan Ibu kirim linknya di LMS kalian masing-masing ya. Dan Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Kalau sudah selesai, Ibu ya. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Udah, Bu. Ibu akan menyimpulkan bahwasannya mencintai produk Indonesia itu adalah hal yang sangat jiwa patriotisme. Karena kenapa? Dengan mencintai produk Indonesia berarti kita melestarikan dan kita menjaga kekayaan yang ada di Indonesia, yaitu dengan cinta produk-produk di Indonesia, seperti hasil karyanya batik, songket, dan lain sebagainya. Dan cinta produk Indonesia juga bisa kita tuangkan dengan membuat slogan, poster, dan memakai produk Indonesia. Jadi untuk kedepannya kalian harus menggunakan produk Indonesia ya anak-anak.
Iya, Bu. Ya, anak-anak. Iya, Bu. Ya, baik. Ya, Ibu. Baik, Bu. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita nyanyi dulu lagu Ampar-Ampar Pisang dan kemudian ditutup dengan doa. Mari kita nyanyi sekali lagi ya. Semangat anak-anak. Semangat. Ya, Bu. Ya, ayo lihat ke sini, lihat ke layar semua. Kenapa semuanya pada menunduk? Ya, Bu. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang. Kita siap pulang ya. Iya, Ibu. Ya. Ya, Bu. Lagunya enggak Kalau mau pulang pada selesai. semangat semua. Sekarang untuk menutup pembelajaran kita hari ini, persilakan Mega untuk memimpin doanya ya, Nak. Iya, Bu. Silakan, Nak. Ayo teman-teman, mari kita pulang. Sebelum pulang berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Iya. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap ikuti pembelajaran Ibu berikutnya, dan tetap stay healthy, yaitu menjaga prokes, karena kita masih dalam kondisi pandemi, walaupun pandemi tidak terlihat. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Erik. Ya, Siapa ini yang menanggapi? terima kasih Ibu Laili yang sudah presentasi, dan yang nanti akan menanggapi ini Pak Franli. Pak Franli, silakan Pak. Ya, terima kasih. Kamu lihat pembelajaran tadi yang sudah ditampilkan oleh Bu Laili sudah sangat baik ya, mulai dari pembukaan, sekian inti pembelajaran, ada evaluasi di sana, dan diakhiri dengan penutup. Ini saya rasa baik. Nah, itu saja. Wah, terima kasih. Ya, ya. Pak. Ada mungkin dari Ibu Guru Pamong atau dari Pak dosen atau dari teman-teman yang lain mungkin? Gimana teman-teman yang lain? Kalau dilihat ini sudah anak-anak sudah aktif ya tadi. Bagaimana guru memancing anak-anak supaya aktif? Kelihatannya anak-anak memang aktif sampai berebutan untuk menjawab. Ya, terus begitu. Yang menemukan adalah anak-anak jawabannya. Guru tadi pilihan. Oke, yang lain mungkin. Terima kasih, Bu Pamong. Ya. Kayaknya ini apa namanya? Bu Laili ya, Bu Laili ya. Ya, Pak. Ya. Berapa menit Pak Erik? Tadi Ner itu kalau dihitung Sekitar 20 tadi. sekitar 20 menit Ner. Oh iya. Berarti kalau dengan ini ya dia 21. Singkat, padat dan jelas ya kayaknya tadi. Mungkin karena Pak Kiswanto tidak ada mengikuti, jadi nggak gugup ya kayaknya. Gimana Ner? Ada mau ditambahkan Ner? Oke, sudah bagus sih tadi saya mengikuti. Cuma di bagian akhir yang saya tidak sempat ikuti, tapi dari awal, bagian awal sampai di tengah itu sudah bagus. Ya. Memunculkan medianya, implementasi metodenya. Cuman mungkin untuk semua juga, misalnya pendekatannya lebih dimunculkan lagi. Bukan hanya untuk Ibu Laili, kebetulan teringat itu saya kembali mengingatkan. Yang sebelumnya juga, jadi kalau misalnya Bapak Ibu memilih misalnya pendekatan saintifik, nah, tadi sebagian sudah kelihatan ada pendekatan unsur saintifiknya di sana. Kalau misalnya pendekatan behavior misalnya, nah itu dimunculkan dalam aktivitas. Nah, memang sedikit kesulitan dirasa karena ini simulasi dengan durasi yang terbatas. Bagaimana kita sebisa mungkin mengatur waktu
karena kegiatan awal, kegiatan akhir, kegiatan inti, ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan kalau ada yang ingin menambahkan. Oke, sudah tidak ada ya. Lanjut aja lah kalau sudah tidak ada. Berikutnya